IGI Jakarta, sharing and growing together. Sharing and growing together. Konsentrasi. IGI Jakarta, sharing and growing together. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Konsentrasi. Mulai tepuk paha, tepuk ya. Ya, dan Ibu Ratih yang akan membersamai teman-teman semua di sini untuk penggunaan AI. Bapak dan Ibu, ada yang sudah pernah mendengar belum? Banget loh, udah bisa bikin kecerdasan buatan. Tapi kecerdasan Pak saya di tingkat SD Bu Enda sebenarnya belum lancar baca, kok amazing banget nih anak pas tugas, keren hasilnya, sempurna. Jadi saya cepat anggap, oh iya ada bantuan gadget ini. Pada saat kita berikan stimulus aja untuk pengetahuan tentang IT itu cepat biasanya tuh dia cepat banget gitu, lebih ke depan menguasai. Bahkan tanya Om Google aja, dikit-dikit tanya Om Google waktu dulu tuh ya. Sekarang dengan adanya ChatGPT ini benar-benar luas banget pengetahuannya. Hanya satu pintu saja dia bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dari satu pertanyaan gitu. Itu biasanya kalau anak-anak yang udah. Nama saya Lili Suryani dari SD Muhammadiyah 1 Jakarta. Bapak Ibu, nama saya Dika Fifrul Islam, bisa dipanggil Dika. Saya juga amanah dari perwakilan dari SD Muhammadiyah 1 Jakarta. Nama saya Muhammad Ikhlas Prayogo. Saya biasanya kalau di sekolah itu dipanggil dengan Pak Yogo. Alhamdulillah, saya berasal dari SD Muhammadiyah 1 Jakarta, Kemayoran sini dekat Bu ya. Terus saya diamanahkan sebagai wali kelas 4 dan mengajar bahasa Inggris juga. Alasan saya kenapa saya mengikuti agenda atau kegiatan ini karena memang ini menarik ya Bu, untuk apa namanya, untuk kita sebagai pendidik ini kan menjadi ilmu baru mungkin yang belum pernah kita dapatkan, dan harapannya juga dengan agenda ini bisa membantu guru-guru yang lain dalam membuat strategi atau metode pembelajaran juga, dan nanti juga harapannya bisa di-sharing ke teman-teman yang lain supaya sesuai dengan ininya IG tadi ya, sharing gitu kan. Jadi nanti mungkin hasil dari pertemuan ini bisa kita sharing ke guru-guru yang lain ataupun dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD Muhammadiyah 1, saya diamanahkan sebagai pendamping kelas 2. Alasannya saya mengikuti kegiatan ini untuk menambah wawasan dalam penggunaan AI dalam belajar. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Luar biasa. Aku pintar, tulis saja di Google, Mbak Google. Aku pintar. Perkenalkan, nama saya Ratih. Mungkin beberapa teman sudah biasa melihat saya ya Bapak ya. Katanya gini, bosan melihat Bu Ratih terus katanya. Oke, saya mengajar di SMA Negeri 10 Jakarta untuk bidang studi sosiologi. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari penggunaan AI dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menarik. Oke, Bapak Ibu, kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita kenapa sih harus mempelajari atau belajar berdiferensiasi? Bapak Ibu, pada intinya kita tahu bahwa anak-anak kita itu punya kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Bapak Ibu bayangkan, kalau kita anggap siswa kita adalah kucing, anjing, dan ikan. Ikan disuruh berenang, jago nggak Bapak Ibu? Jago. Disuruh manjat pohon, bisa Bapak Ibu ikan? Tidak. Nggak bisa. Mau sampai kita pukulin juga tuh anak nggak akan pernah bisa yang namanya
juga. Sekarang kalau murid kita adalah kucing, disuruh renang, nggak bisa. Kucing takut sama namanya air. Suruh manjat pohon bisa, suruh lari bisa. Nah, sekarang kalau kita temui murid kita anjing, suruh berenang bisa Bapak Ibu? Bisa. Suruh manjat pohon, apalagi suruh lari jangan. Nah, apakah kekurangan si ikan itu menjadi halangan supaya anak ini berhasil? Enggak kan Bapak Ibu kan? Dia mampu di mana? Dia mampu berenang. Berarti apa yang harus kita lakukan? Gali angkat potensinya. Dia mampu berenang. Nah, berenang itu yang kita kembangkan. Dia belajar dengan siapa? Terutama anak-anak SD. Ya. Backgroundnya gimana? Belajarnya sama siapa? Siapa yang mendampingi dia? Nah, tinggal kita melakukan asesmen berkelanjutan, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan asesmen. Bapak Ibu jangan melupakan yang namanya asesmen. Murid-murid kita ini, ya, di mana kesiapan belajar berdiferensiasi sebagai di mana murid berada dalam hal pemahaman belajar atau keterampilan. Udah nggak zaman lagi Bapak Ibu murid harus hafal. Udah nggak zaman. Nanti kalau Bapak Ibu lihat banyak sekali dari program guru penggerak, mohon izin Ibu Bapak ya. Di sini ada guru penggerak. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, cocokkan, mencari kecocokan antara minat murid. Ingat Bapak Ibu, nah menjembatani ini kita baru menggunakan EKAI, ya. Kemudian apa sih proses, apa sih produk? Yang dikatakan konten, Bapak Ibu mau ngapain bocah? Mau diapakan? Gitu. Mau ngasih materinya materi apa? Nanti kita praktekkan dengan AI. Kemudian proses, Bapak Ibu, proses itu adalah perjalanan dari awal siswa tidak bisa menjadi bisa. Proses belajar. Produk adalah hasil akhir dari apa yang kita harapkan. Pertanyaannya, guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Yang pasti, pertimbangan utama haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid. Kita ambil yang Gemini. Bapak Ibu ambil yang gambar ini, diklik Gemini. Nah, Bapak Ibu lihat. Halo, ada bisa saya bantu? Nah, sekarang saya ambil contoh. Bapak Ibu mulai menulis seperti yang saya tulis. Ini saya udah bikin seperti ini Bapak. Sosiologi sebagai ilmu. Titik 2. Peserta didik membaca, menulis, dan mengkaji masyarakat yang memberikan landasan berpikir kritis. 3 jam pelajaran dikali 45 menit dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat apapun yang Bapak mau. Ya, nanti kita praktek ya Bapak Ibu ya. Kita ambil presentasi. Kita pilih dulu Bapak Ibu. Oh, ini banyak banget ini Bapak Ibu ya. Kita ambil desainnya, kita ambil ada Bapak. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Saya mau ada contoh ditambahkan di sini. Ya, kita bikin Bapak Ibu, lihat yang di pojok kiri nih, bawah. Kita klik. Kita ambil tulisan ajaib. Berikan contoh. Tinggal Bapak Ibu sisipkan. Nggak repot Bapak Ibu.
Nah, halaman yang mana nih? Halaman 3 saya di sini mau ambil fungsi uang. Halaman keempatnya saya mau pakai ini, mata uang beda-beda. Nah, halaman kelimanya saya mau ini. Nih. Mari kita mencoba untuk membuat modul ajar dalam ini. Masing-masing membuat, kemudian nanti kita diskusikan di kelompoknya masing-masing dan dari kelompoknya itu akan mempresentasikan satu orang mewakili dari kelompoknya ya. Silakan. Sebagai peserta pertama dari SD Muhammadiyah 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk sedikit sharing terkait apa yang sudah tadi diajarkan terkait pembuatan modul ajar menggunakan Gemini. Bagaimana sih pembuatan modul ajar? Yang pertama mungkin tadi masih sesuai Bu ya. Membuat modul ajar tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Selain itu juga saya sedikit memasukkan untuk penjelasannya itu tentang apa. Nah, karena saya fokusnya kepada tumbuhan, jadi saya di situ saya jelaskan meminta untuk penjelasan bagaimana sih terkait jenis-jenis tumbuhan atau materi apa yang ingin saya ajarkan. Nah, karena saya fokusnya ke tumbuhan, jadi saya fokus di jenis-jenis tumbuhan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya meminta untuk bagaimana capaian pembelajarannya, terus tujuan pembelajarannya, terus bagaimana asesmennya dengan menggunakan strategi berdiferensiasi tadi, yaitu ada 3 hal, yaitu terfokus kepada konten, proses, dan produk. Ini yang sebatas gambaran dan nanti juga tinggal diimprove atau ditambahkan capaian pembelajaran yang ada di buku itu disesuaikan lagi seperti itu. Tapi sudah cukup menggambarkan. Oke, ini sudah cukup menggambarkan dan nanti apa yang ingin ditambahkan boleh dimasukkan kembali. Ya, baik. Yang kedua dari kelompok sini ya, dari kelompok sini. Saya guru agama Islam di SMK Kontrol. Dari awalnya saya cuma menulis modul agama sholat jenazah. Ternyata dapatnya nggak banyak. Kemudian menanyakan ke bapak ini teman. Jadi ada tulisan tolong dibuat, lengkap banget, mesti detail gitu. Awal saya pikir tulis sholat jenazah langsung dapat gitu, ternyata sedikit banget dapatnya nggak lengkap. Akhirnya saya menulis lengkap, tolong dibuatkan dalam ini. Saya selanjutnya mau minta dibuatkan film, tapi umumnya panitia. Kemudian tujuan pembelajarannya lebih kepada memahami pengertian dan hukum sholat jenazah. Ini lebih lengkap ini karena tadi permintaan sudah lengkap dan mesti pakai kata tolong ya Bu ya. Nah, sunnah-sunnah dalam sholat jenazah seperti cara berdiri, nah segala macamnya Bu ya. Hukum sholat jenazah bagi perempuan, sholat jenazah bagi anak kecil. Nah, Ibu, kan di situ juga ada pertanyaan lagi. Apakah Anda ingin saya membuatkan modul tentang topik agama lainnya? Ibu bilang, tolong bantu saya. Ibu yang sholat jenazah, misalkan kita ambil yang bagi anak kecil itu Bu, itu tinggal Ibu copy yang sholat jenazahnya Bu, yang bawahnya aja. Tolong buatkan. Ibu enaknya di depan sebelum tolong kita rayu dia dulu Bu. Kita di depan tolong, Ibu tulis, Anda adalah ahli di bidang agama Islam. Ya, di bidang agama Islam. Koma. Saat ini saya membutuhkan. Share ya. Ini hasil dari saya minta untuk membuat materinya sumber daya alam IPAS kelas 3. Ada identitas modul keren, nggak perlu lagi, jadi ada tinggal ditulis, tinggal dengan copy paste aja. Ada penyusunnya, kemudian kompetensi dasarnya. Untuk memastikan tidak keluar jalur, saya buka CP seperti Pak. Kemudian
tujuan pembelajarannya juga ada, materinya ada, model pembelajarannya sesuai dengan yang diminta, lalu iya, karena kan memang kita ngambilnya dari CP-nya, jadi nggak keluar dari jalur seperti itu. Minta pendekatan pembelajarannya berdiferensiasi dengan konten proses produknya, plus langkah pembelajaran yang juga ada. Yang itu nanti akan kita kirim, sebentar lagi akan kita kirim. Kalau saya telah membuatkan puisi untuk orang tercinta anak saya bernama siapa gitu ya. Ini yang keluar ini. Kita kirim, kalau kita buat agak lama kan ya. Ayo Bu Lili, silakan Bu Lili mau kirim ke siapa? Ya, meninggalkan rumah dan ingin membuat sesuatu kepada siapa? Anak. Oh, kepada anak supaya dia tidak marah ditinggalkan ke sini. Apa itu dan jawabannya kasih tahu ya. Tapi konteksnya agak berbeda ya Bu. Aku di kota ilmu. Di Bandung, kota penuh cinta dan asa. Di sana kau melangkah mengejar mimpi yang nyata. Dingin pagi dan Foto kita putar. senyumnya. Kenapa yang like? Like, iya, kita. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Yuk kita coba. Kita masuk lagi perjalanan ya. Enggak, di play langsung bisa tuh. Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Lahmudin. Saya guru MTSN 1. Ya, Ayo kita iya aja berarti bener ya, MTSN dipisah-pisahin. Kita pakai colok dulu. Nah. Gagal. Assalamualaikum, kenalkan nama saya Dewi Nurjana, mengajar di SMK Poncol. Senang bertemu teman-teman di pelatihan ini. Di play aja Pak. Play. Nah udah. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa membeli genteng. Perkenalkan, nama saya Tiga Guru SD yang paling ganteng. Mana suaranya di mana? Saya pakai ini. Di mana speakernya Pak? Di bawah. Perkenalkan, saya Marshall. Mau tahu tentang saya? Silahkan langsung kontak saya saja. Perkenalkan, saya Marshall. Mau tahu tentang saya? Silahkan langsung kontak saya saja. Hanya untuk wanita. Dibesarin. Hai guys, apa kabar? Perkenalkan saya Lili Musyarofa, guru bahasa Indonesia sekaligus wakil kepala SMK Negeri Jakarta. Hari saya sedang pelatihan dengan teman-teman IGI. Senang bertemu mereka. Salam IGI. Saya ikutan dong. Saya lagi baku.